kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di gedung teknik produksi ini Politeknik Jember pada Kamis 1 Desember 2022 dalam acara Temu Lapang with IT Police Engineering, solusi sehari petani menuju pertanian modernisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfie Baryani sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Adapun serangkaian acara pada siang hari ini yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga membacakan doa, yang keempat sambutan direktur, yang kelima pemaparan video profil, yang keenam pemaparan bisnis plan, yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Syukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka kepala seraya berdoa semoga acara Temu Lapang pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Al-Fatihah. Untuk memulai acara yang ini, marilah kita berdoa manusia dunia masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Selanjutnya kita simak sambutan dari Direktur IT Police Engineering, Bapak Muhammad Abdullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selaras dengan perkembangan teknologi ini, mengikuti perkembangan berbagai sektor pertanian, PT Agripolis Engineering. Bila Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator Elsa Melanda Putri. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC Ibu Alif. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Melanda Putri. Saya sebagai moderator yang mungkin jalannya acara ini pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara selanjutnya, yakni pemaparan bisnis plan oleh Ibu Isha Kamila dan penampilan video profil perusahaan Agripolis Engineering yang dipaparkan oleh Ibu Lydia Intan Kusuma. Selamat siang kepada saudara-saudara yang hadir pada acara Temu Lapang Agripolis Engineering. Di sini saya Lydia Intan Kusuma akan menjelaskan tentang profil perusahaan Agripolis Engineering. Sebelum itu, mari kita saksikan video profil dari perusahaan kami. Seperti yang kita ketahui, alat dan mesin pertanian merupakan penunjang yang dibutuhkan untuk pemenuhan produksi pertanian. Namun, ketersediaan alat mesin pertanian ini masih jarang di kalangan petani, apalagi alat mesin yang besar seperti mesin sortasi dan lain sebagainya. Nah,
adanya unit pelayanan jasa mesin pertanian ini diharapkan akan mampu untuk membantu petani dalam meningkatkan produksinya. Agri-Policy Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian untuk memberikan solusi kepada petani dalam hal menyediakan di sini menjual dan juga menyewakan alat mesin pertanian serta jasa pengoperasiannya. Untuk sarana dan prasarana yang tersedia itu dibagi menjadi 3 golongan, yakni mesin pratanam, alat mesin perawatan, dan alat mesin pasca panen. Agri-Policy Engineering juga menggandeng para petani yang memiliki alat mesin sendiri untuk dipasarkan secara luas baik barang ataupun jasa. Tujuan dari CMP Agri-Policy Engineering ini yang pertama menyediakan alat dan mesin pertanian serta jasa pengoperasiannya dalam menjalankan usaha tani guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, waktu, dan juga tenaga kerja. Yang kedua, memberikan solusi kepada petani dalam penyediaan alat dan mesin yang berkualitas serta jasa pengoperasiannya yang berkompeten guna mensejahterakan petani, petani mitra, dan juga masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan pertanian modernisasi dengan memperluas pemasaran alat dan mesin pertanian serta jasa pengoperasiannya guna menuju kedaulatan pangan. Dan manfaatnya bagi petani memberikan kebermanfaatan dalam penyediaan alat dan mesin yang berkualitas serta jasa pengoperasiannya yang berkompeten dalam menjalankan usaha taninya, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, waktu serta tenaga kerja. Selain itu juga mampu menyalurkan keahlian dan sarana alat mesin yang dimiliki oleh petani guna mewujudkan kesejahteraan antara petani, mitra, dan juga masyarakat. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat memberikan pelajaran menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan meningkatkan rasa berpikir kritis, tanggung jawab, dan juga profesional. Untuk bisnis plan akan dilanjutkan oleh Bu Ica. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk program kerja dari Agri-Policy Engineering sendiri terbagi menjadi 3, program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk program kerja jangka pendek, yaitu promosi perusahaan kepada masyarakat bisa melalui seminar dan langsung ke kelompok tani. Yang kedua, merencanakan dan membangun kerjasama dengan mitra usaha. Yang ketiga, pendampingan berkala kepada petani mitra yang telah bekerja sama kepada perusahaan Agri-Policy Engineering. Selanjutnya, rapat darurat. Selanjutnya, evaluasi kinerja pegawai. Yang terakhir adalah servis kelayakan alat mesin pertanian apabila terjadi kerusakan. Untuk program kerja jangka menengah, yaitu open recruitment karyawan, evaluasi tahunan, memperingati hari jadi perusahaan, kegiatan sosial berbagi di bulan Ramadan, family gathering bersama semua pegawai perusahaan. Selanjutnya ada program kerja jangka menengah dari perusahaan Agri-Policy Engineering sendiri, yaitu menjadi perusahaan berskala nasional, pembentukan cabang perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir adalah pelatihan pegawai untuk meningkatkan soft skill. Untuk sistem pemasaran dari perusahaan Agri-Policy Engineering terbagi menjadi 3, yaitu penjualan personal, periklanan, dan pemasaran langsung. Penjualan personal yaitu
terbagi menjadi 3, memilih prospek. Jadi dari tim pemasaran memilih prospek siapa yang akan tepat untuk dijadikan mitra dari perusahaan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan Agripolis Engineering sendiri adalah melakukan kunjungan terhadap konsumennya untuk lebih dekat dengan konsumen, apakah ada kendala atau tidak, serta dari tim marketing akan menjelaskan mengenai produk yang dipromosikan. Lalu untuk presentasi dengan memperkenalkan produk yang dibawakan dari perusahaan Agripolis Engineering. Periklanan dari perusahaan Agripolis Engineering yaitu pemasangan baliho dan spanduk di beberapa tempat di depan perusahaan Agripolis Engineering sendiri dan di beberapa tempat di. Yang kedua yaitu penyebaran brosur. Pemasaran langsung dilakukan dengan perusahaan langsung ke konsumen dan perusahaan ke distributor dan konsumen. Untuk strategi pemasaran dari perusahaan Agripolis Engineering dilakukan secara online, yaitu melalui website, email, pemasaran, e-commerce, media sosial, webinar, pemasaran konten, dan pemasaran video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia Kusuma dan Ibu Ica Thalia yang telah memaparkan business plan dari perusahaan yaitu perusahaan Agripolis Engineering. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari CPIBN. Kebetulan saya sebagai direktur. Sebelumnya saya ingin bertanya ya, ini hanya namanya Bapak? Oh iya, mohon maaf. Kenalkan, nama saya Arif Banto. Lanjut ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, ini untuk kerjasamanya apakah hanya dengan mitra petani atau juga membuka peluang untuk bermitra dengan perusahaan lain? Sudah? Bukan, masih. Kalau memang masih membuka peluang untuk bermitra dengan perusahaan lain, kami cukup tertarik dengan perusahaan ini, dengan perusahaan kalian maksud saya. Nah, kan perusahaan kami itu memiliki mitra. Nah, kebetulan mitranya itu jauh dari perusahaan kami, sehingga kami ingin mencoba untuk memangkas kos untuk biaya perjalanan digunakan untuk menyewa alat. Nah, untuk penyewaan alatnya ini syaratnya seperti apa ya? Terus yang kedua, perusahaan kami kan mementingkan kemurnian. Untuk jaminannya itu seperti apa ya? Apakah terjamin kemurnian dirinya akan terjaga? Kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif. Pertanyaannya sangat bagus. Untuk Ibu Lydia Intan dan Ibu Ica Thalia, apakah sudah paham dengan pertanyaan Bapak Arif? Selanjutnya pertanyaan kedua, silahkan Bapak, silakan. Instansi yang berbahagia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Yoga Tristianto. Di sini saya menjabat sebagai direktur dari PT Audit Gallery. Untuk teman-teman dari PT Agripolis ini saya ingin menanyakan sebagai pertemuan ke-8 ini kan tentunya kita ingin menggait investor untuk mendanai bisnis kita. Nah, cuma dari penyampaiannya tadi saya belum menangkap atau mungkin masih belum terlalu disampaikan mengenai peluang-peluang yang secara analisa, entah itu dari analisa resiko atau analisis SWOT, mungkin bisa disampaikan dari teman-teman sehingga kita semuanya bisa memahami apakah sektor bisnis yang Anda pilih saat ini itu berpeluang
untuk menjadi sektor yang menguntungkan ke depannya. Demikian dari saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pertanyaan sangat luar biasa lagi dari Bapak Yoga. Untuk Ibu Widya Intan Kusuma dan Ibu Wijatalia, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Sudah. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alda Rifatutimia dari CP Dinas Unggul. Yang ingin saya tanyakan kepada Agripolis Engineering, yaitu saya menanyakan mengenai tentang harga sewa dan harga jual dari alat mesin yang disediakan oleh perusahaan ini. Untuk harganya itu dari range berapa hingga berapa ya, Pak Ibu? Terima kasih. Sekian pertanyaan saya. Sudah. Sudah. Oh, ya, terima kasih kepada Ibu Alia. Untuk pertanyaan pertama dan kedua dari Bapak Arif dan Bapak Yoga, apakah Ibu Ica dan Ibu Mira sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Sudah, dipersilakan untuk Ibu Ica. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Arif. Agripolis Engineering ini juga membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk bermitra, yaitu perusahaan benih. Di sini kan perusahaan kami menyediakan jasa alat mesin pertanian juga. Nah, untuk perusahaan benih itu mungkin yang masih perusahaan benih yang masih kecil, yang masih belum memiliki alat mesin pertanian untuk pasca panen, itu bisa melakukan di perusahaan kami, karena di perusahaan kami juga tersedia. Untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi mungkin bisa diulang. Oke, terima kasih. Maaf, saya tanya. Menggunakan contoh atau untuk pertanyaan yang kedua, kan perusahaan kami ini kan mengutamakan kemurnian benihnya. Nah, dari perusahaan kalian ini kan menyewakan alat. Nah, jaminannya itu apa untuk bisa tidak untuk menjaga kemurnian benihnya itu? Nah, seperti itu pertanyaan yang kedua. Terus kalian aja yang menanggapi jawaban yang pertama tadi ya. Nah, untuk kalau memang boleh itu birokrasi untuk kerjasamanya seperti apa? Untuk proses kerjasama dengan perusahaan kalian. Baik, terima kasih. Jadi nanti untuk kerjasamanya itu akan dibimbing langsung oleh tim riset dan juga pengembangan, dan yang tentunya adalah orang yang profesional. Jadi saudara tidak perlu khawatir jika ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Nah, untuk kemurnian, Untuk menjaga kemurnian, kan kita dari perusahaan kami itu mengutamakan kemurnian benih. Nah, bagaimana perusahaan Anda bisa menjamin kalau kemurniannya itu dapat terjaga? ya itu sesuai jawaban saya tadi yang ini kemurnian ini akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya. Dan juga untuk cara bekerja samanya, nanti Anda bisa datang langsung ke perusahaan kami. Nanti akan diberikan untuk bekerja sama. Apakah bisa begini?
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Arif. Apakah Bapak Arif sudah menerima jawabannya dari Bu Dia dan sudah paham? Sudah. Sudah. Kami tunggu ya Pak. Ya, ya. Kunjungan dari Bapak ya ke kita. Ya, nanti langsung tinggal kali. Oh iya Pak, sudah. Oh, untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Bapak Yoga itu akan dijawab oleh direktur kita sendiri yaitu Bapak Adila Mas. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga atas pertanyaannya. Dalam PT Agripolis Engineering ini terdapat 4 kriteria analisis SWOT, yaitu weakness, threat, opportunities, sama strength. Yang pertama dan strength keterangannya yaitu kami memberikan kriteria kepada petani dalam menyediakan sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dikemas dalam bentuk penjualan maupun persewaan. Yang kedua, kami juga mengembangkan alat mesin pertanian sesuai dengan perkembangan serta kami akan menyediakan alat mesin pertanian yang berkualitas. Lalu, ketiga, memiliki tenaga kerja yang telah berpengalaman atau sudah berkompeten. Yang kedua, weakness, yaitu atau kelemahan. Kelemahan dari Agripolis Engineering ini yaitu memiliki harga jual yang mahal sehingga petani akan bawah tidak mampu menjangkau untuk membelinya. Sehingga kami menyediakan alat mesin pertanian ini dengan menyewakannya. Yang kedua, peralatan kami yaitu sangat terbatas. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi sehingga para petani masih belum mengetahui informasi terkait jasa penyewaan alat mesin pertanian ini. Yang ketiga, peluang atau opportunity. PT Agripolis Engineering ini memiliki sedikit pesaing yang menyediakan jasa penyewaan alat mesin pertanian. Yang kedua, kami menyediakan berbagai macam suku cadang alat mesin pertanian. Yang ketiga, harga sewa alat mesin pertanian. Yang terakhir, memiliki keuntungan yang ekonomis. Yang keempat, yaitu ancaman atau trik. Ancaman kami kurangnya hubungan sosial antar petani. Yang kedua, dan juga kami kurangnya sarana infrastruktur. Dan yang ketiga, modal yang dimiliki petani masih tergolong rendah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau jawab kepada Bapak Yoga terkait pertanyaan. Mohon izin menambahkan apakah jadi untuk perusahaan yang akan bermitra, saudara tidak perlu ragu untuk bekerjasama dengan perusahaan kami. Seperti yang brosur yang sudah disebarkan di meja saudara masing-masing, bisa saudara lihat ada pencapaian prestasi yang sudah dicapai oleh perusahaan kami. Jadi mari bekerjasama dengan kami. Ya. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya dari Bapak Direktur dan Ibu Lydia. Apakah dari Bapak Yoga ada pertanyaan atau tanggapan lagi Bapak? Sudah, terima kasih Bapak. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Alia, dijawab oleh Ibu Ica. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Alia terkait dengan harga jual dan sewa alat mesin pertanian dari perusahaan Agripolis Engineering sendiri. Tentunya harga jual dan sewa alat mesin pertanian dari perusahaan Agripolis Engineering terjangkau di masyarakat, terutama di petani. Untuk harga jual alat mesin pertanian sendiri berkisar antara 172.000 sampai 28 juta. Lalu untuk harga sewa perharinya tanpa praktisi
adalah 25.000 sampai 170.000 dan dengan praktisi yaitu 100.000 sampai 250.000. Sekian dari saya. Dan apabila ada kartu member dari petani mitra akan ada potongan harga dan diskon pada saat persewaan atau jual alat mesin pertanian tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ica yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Ala. Gimana Ibu Ala, apakah sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih atas jawabannya Ibu Ica. Iya, sama-sama Ibu Joya. Oh ya, dari Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya tadi, kami ada sedikit door prize dari perusahaan kami. Oh, dari mana Bapak? Ibu? Dari perusahaan Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan perusahaan kami. Oke, untuk termin pertama sudah saya tutup. Dilanjut untuk termin kedua yaitu 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, tanggapan ataupun saran. Waktu dan pas kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari sebagai penyuluh di Kabupaten Jember di sebelah sana, daerah Kalisar. Jadi kami itu bertugas di daerah Kalisar. Jadi kemudian yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini adalah berkaitan dengan karena kami selalu bergaul dengan petani. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa petani di sana itu kesulitan sekali mendapatkan tenaga kerja ya, terutama pada saat pengolahan maupun pada saat panen. Nah kemudian sehingga ketika perlu diketahui juga bahwa daerah pertanian di sana itu kan daerah berbukit ya, berbukit gitu, jadi lahan-lahannya juga relatif sempit. Nah kemudian yang ingin jadi pertanyaan dari kami adalah menanggapi atau memberikan solusi kepada petani yang mengeluh terkait dengan terutama kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Kemudian, apakah kami itu bisa mereka kan tentu ingin menggunakan alat, kalau memang tenaga kerjanya tidak ada, ya, maka menggunakan alat yang lebih efisien. Ya, gitu ya. Kalau menggunakan tenaga kerja selain susah, itu juga kan kadang-kadang boros ya. Nah, kami ingin menyewa alat. Bagaimana sih prosedurnya? Jadi pertanyaan kami adalah bagaimana prosedur untuk mendapatkan sewa ini, gitu ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa alat itu ada yang berkisar sekian 10.000 sampai ratusan ribu, gitu ya. Apakah ini berdasarkan, kalau misalkan kami ini kan membutuhkan alat pertanian, khususnya mesin ya, mesin. Nah ini apakah ada juga tersedia mesin-mesin yang memang bisa digunakan di lahan yang lereng, berbukit dan juga sempit? Itu yang pertama. Kemudian biaya tadi tidak jelas kalau harian atau jam, jadi biasanya kalau kinerja mesin itu kan jam. Dan kemudian karena tempat kami kan jauh ya dari Kalisar itu daerah kerjanya. Apakah bisa dari sini itu diatur atau semua sendiri ini? Kalau misalkan sewa itu sewa traktor. Nah itu seperti itu ya. Kami kan belum bisa nyetir traktor. Ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ali yang sudah melontarkan pertanyaan dari perusahaan kita. Untuk pertanyaan kedua, silakan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silakan. Sekali lagi,
apakah dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dari perusahaan kami? Tidak ada? Oke, pertanyaan dari term kedua akan saya tutup dan silakan kepada Ibu Lydia dan Ibu Ica menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Ali. Bentar, itu bannernya dimunculkan dong. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat. Prosedur untuk menjadi petani mitra, yaitu yang pertama, silakan untuk Bapak datang ke kantor kami yang terletak di Kecamatan Ajung, Jember, atau bisa menghubungi kontak person yang tertera. Nanti kami akan mengirimkan tim untuk ke daerah Bapak. Kemudian jika nanti Bapak tertarik akan mengisi formulir, kemudian akan dilaksanakan survei. Nah, untuk biayanya bisa dijawab oleh Ibu. Baik, saya akan menjawab mengenai harga jual dan sewa tadi. Untuk harga sewa untuk mitra yang mempunyai kartu member pastinya ada potongan harga, dan untuk pembelian alat di perusahaan kami minimal 500.000 nanti sudah ada gratis ongkir dari perusahaan kami diantar ke wilayah Bapak atau Ibu yang membeli alat dari perusahaan kami. Untuk petani atau mitra yang belum mempunyai kartu member akan dikenakan ongkir setiap 1 km adalah Rp10.000. Seperti itu. Untuk sewa alat bukan per jam tapi per hari sesuai harga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk tanpa praktisi 25.000 sampai 170.000, dan dengan praktisi yang tentunya profesional 100 sampai 250.000. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ica yang telah menjawab dari Bapak Rahmat Ali. Untuk Bapak Ahmad Ali, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tadi itu kan seandainya ya, kita traktor, ada traktor besar, traktor kecil, apakah tersedia juga kalau misalkan kami itu membutuhkan adalah daerah lahan sempit, berbukit gitu ya. Kemudian harga sewanya itu kan pasti lain ya. Jelaskan kalau harga misalkan traktor berapa PK, atau misalkan traktor itu kan ada yang ini ya, ada yang jumbo gitu ya. Oh jumbo, bisa. Itu kalau memungkinkan kan biar jelas. Kita tuh terus terang nggak jelas nanti disampaikan ke petaninya berapa sih harganya. Kemudian kalau misalkan sampai kapasitas kerjanya juga kalau memungkinkan kan ada informasinya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Ibu Ica dan Ibu Lydia, apakah sudah jelas pertanyaan dari Bapak Ahmad Ali? Oke, sambil menunggu Ibu Ica dan Ibu Lydia, saya bertanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang sekiranya penasaran dengan perusahaan kita ini? Apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Silakan dari Ibu Lydia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad. Apabila kami mau menyewa alat transport, itu untuk roda 4 biaya per harinya itu seperti 70.000, dan juga
kami akan mengantar traktor tersebut menggunakan kendaraan perusahaan, yaitu menggunakan truk atau yang udah perusahaan punya. Mungkin bisa jawab Pak dari Bapak. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Bagaimana Bapak Ramakali, apakah ada pertanyaan? Sudah Bapak? Oke, baik, sesi pertanyaan tanya jawab sudah saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu audiens yang telah perhatian dan antusiasmenya. Saya Elsa Melanda selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Saya kembalikan kepada MC Ibu Ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi, maka telah sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sebelum penutupan acara, saya ingin hadirin sekalian melakukan jargon bersama kami. Jargonnya nanti apabila direktur kami mengatakan anti-police engineering, maka akan dijawab dengan solusi sahabat petani menuju pertanian modernisasi. Tertera di banner. Solusi sahabat petani menuju pertanian modernisasi. 1, 2, 3. Agripolis Engineering. Solusi sahabat petani menuju pertanian modernisasi.